Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain satu film fantasi yang tahun lalu sempat viral nih guys. Judulnya The School for Good and Evil. Sesuai judulnya ya guys, ini bakal nyeritain tentang sekolah di dunia dongeng yang punya dua bagian guys. Ada sekolah kebaikan dan sekolah kejahatan. Sebenarnya sih tujuannya supaya kejahatan dan kebaikan di dunia dongeng bisa seimbang. Sampai suatu hari terjadi kekacauan guys di sekolah itu. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi dahulu kala, ada dua bersaudara yang punya tugas menjaga keseimbangan dunia dongeng. Selama ribuan tahun, mereka kerjasama dan ngediriin sekolah khusus. Sekolah kebaikan untuk murid-murid yang bakal jadi pahlawan dunia dongeng. Dan sekolah kejahatan juga ada. Tujuannya ya supaya keadaan dunia dongeng tetap seimbang. Sampai suatu hari, pria yang namanya Rafael ini mulai serakah. Dia yang mimpin sekolah kejahatan, guys. Dan menurut dia, kejahatan itu bisa dipakai buat ngelesain dunia. Makanya nih, dia berusaha nyingkirin pemimpin sekolah kebaikan yang padahal saudaranya sendiri. Nah, tapi di pertarungan itu, Rafael yang jahat malah kalah, guys. Dia jatuh dan meninggal. 20 tahun kemudian, di dunia manusia, di sebuah desa, ada dua cewek yang udah sahabatan dari kecil. Cewek rambutnya pirang ini namanya Sophie. Dia suka hal-hal yang indah dan selalu bermimpi pengen jadi putri. Walau dia dari keluarga sederhana, Sophie selalu tampil cantik dan anggun bagai putri. Beda banget nih dari Sophie. Sahabatnya yang namanya Eggy nggak suka sama hal-hal yang berbau kecantikan. Dia lebih suka tampil apa adanya biar nggak ribet. Eggy tinggal berdua sama ibunya yang suka bikin ramuan-ramuan kesehatan gitu. Gara-gara itu, dia jadi sering dikatain sama anak-anak yang lain. Dibilang penyihir. Untungnya Eggy dan Sophie selalu bersama dan jadi sahabat yang baik. Setiap ada masalah, mereka selalu ngadepin bareng-bareng. Seperti biasa, Eggy dan Sophie ini suka banget pergi ke toko buku. Hari itu kebetulan ada buku dongeng baru. Nah, Sophie ini suka banget kan sama cerita dongeng. Di buku itu ada sebuah logo misterius. Kata pemilik tokonya, logo itu tuh lambang khusus dari sekolah kebaikan dan kejahatan yang ada di cerita dongeng. Sekolah itu bakal misahin pahlawan dan penjahat, dan bakal dididik sesuai karakternya masing-masing. Ngedenger cerita itu, Eggy sih nggak percaya. Tapi Sophie beda guys. Dia sampai nulis surat permohonan dan berharap ada keajaiban yang bisa ngebawa dia masuk ke sekolah dongeng itu. Sophie percaya kalau dunia dongeng beneran ada. Bahkan saking penasarannya, dia nekat mau berpetualang keluar dari desa itu. Di tengah jalan, sahabatnya si Eggy nyusulin nih guys. Dia nggak ngebolehin Sophie pergi, karena dia nggak mau pisah sama sahabatnya. Di saat mereka lagi berdebat, awan di langit mendadak berubah jadi merah. Dan tiba-tiba, muncul sosok hitam yang mau narik Sophie pergi. Dengan penuh perjuangan, Eggy berusaha nolongin. Sampai tiba-tiba muncul burung raksasa, dan dua sahabat ini langsung dibawa. Burung itu terbang menembus awan guys. Sampai akhirnya kelihatan nih sekolah spesial yang ada di cerita dongeng itu. Tiba-tiba Sophie dijatuhin di sekolah kejahatan. Dan justru Eggy yang gak niat sekolah di sana malah dianterin ke sekolah kebaikan. Sesuai kayak namanya ya, sekolah kejahatan suasananya nyeremin guys. Sophie yang penampilannya kayak putri ini protes ke salah satu guru. Dia maunya masuk ke sekolah kebaikan, bukan sekolah kejahatan. Ya, tapi katanya itu udah takdir. Gak ada yang bisa ngubah. Di sisi lain, kemunculan Eggy juga jadi perdebatan. Karena murid-murid yang ada di sekolah kebaikan tuh putri-putri dongeng kan. Penampilannya anggun, beda banget sama Eggy. Eggy langsung disambut sama salah satu guru nih. Tapi baru juga sampai, dia udah pengen pulang aja guys. Pengen balik ke dunia manusia. Karena yang pengen masuk ke dunia dongeng itu sahabatnya kan, si Sophie. Sophie malah masuk ke sekolah kejahatan. Padahal, justru penampilan Sophie itu lebih cocok di sekolah kebaikan. Nah, tapi si bu guru bilang, semua udah takdir. Dan penempatan sekolah ini bukan dilihat dari penampilan, tapi dari hati.
Gak lama setelahnya, penampilan mereka diubah sesuai ciri sekolahnya masing-masing. Dan murid-murid dari sekolah kebaikan dan sekolah kejahatan dikumpulin nih. Walau ada di suatu ruangan, tapi tetap aja mereka bisa dipisah. Nah, karena hari itu mereka nyambut murid-murid baru, jadi murid-murid cowok dari sekolah kebaikan nampilin keahlian pedang mereka yang keren banget. Di situ Sophie yang memang kepengen jadi putri langsung terpesona nih sama satu pangeran ganteng yang namanya Tedros. Di tengah acara, salah satu murid sekolah kejahatan yang matanya satu ini ngajakin Tedros ini tanding. Si ibu guru dari sekolah kejahatan udah mau curang ngirimin bantuan kekuatan buat muridnya. Ya, tapi tetap aja ya, seperti biasa kebaikan selalu menang dari kejahatan. Tedros yang menang, guys. Selanjutnya, muncul nih si bapak kepala sekolah yang tadi selama di awal cerita, guys. Karena saudaranya udah meninggal, sekarang dia mimpin sekolah kebaikan dan kejahatan. Sophie langsung protes dong, dia mau pindah ke sekolah kebaikan. Sementara Egy juga protes pingin dipulangin aja. Ya, tapi si bapak kepala sekolah juga ngejawab gak bisa. Mereka berdua memang udah terpilih dan harus ngejalanin takdirnya. Malam harinya, Egy nekat nih guys, diam-diam nyelinap keluar buat ketemu sahabatnya. Gak disangka, ukuran Cupid yang di tembok ternyata bisa hidup dan nyerang dong. Jadi Cupid ini tuh penjaga loteng yang ngawasin murid-murid supaya nggak bisa kabur. Karena diserang, Egy jadi nggak sengaja masuk ke perpustakaan. Ngerinya, dia malah ketemu sama sosok Raval yang udah lama meninggal. Dan di situ Raval kayak ngasih peringatan gitu. Egy disuruh menjauh dari Sophie. Karena khawatir bakal terjadi sesuatu sama sahabatnya, Egy langsung buru-buru nemuin Sophie dan ngajakin dia ke ruangan kepala sekolah. Pokoknya gimana pun caranya, mereka berdua harus segera pergi dari sekolah itu. Di ruangan kepala sekolah, Egy dan Sophie malah nemuin buku raksasa ajaib yang penanya bisa nulis sendiri. Gak lama, si kepala sekolah muncul, guys. Katanya buku raksasa ini tuh semacam buku takdir gitu. Kedatangan Sophie dan Egy di sekolah itu tuh udah diramalin. Dan mereka berdua harus menjalani takdirnya, gak bisa pulang. Di situ Sophie lagi-lagi protes. Dia bilang gak butuh kau dipulangin. Yang penting dia maunya masuk ke sekolah kebaikan. Dia pengen jadi putri dongeng. Si bapak kepala sekolah akhirnya bilang, ada satu cara buat ngubah takdir. Sophie harus ngedapetin ketulusan cinta sejati. Keesokan harinya, kelas pertama dimulai, guys. Hari itu, Egy harus belajar cara senyum anggun ala putri. Ya, dia gak bisa, guys. Dapat nilai paling jelek. Dia gagal di kelas itu. Di sisi lain, Sophie juga gak suka banget nih sama pelajarannya. Udah dandan cantik-cantik, dia malah dicemplungin ke kuali ramuan. Jadi diketawain sama teman-temannya yang jahat. Di waktu istirahat, Egy yang lagi bete disamperin nih sama satu pangeran yang kelihatan cupu. Sama kayak Egy, pangeran cupu ini sebenarnya gak suka di sekolah itu. Mereka ngobrol, katanya murid yang 3 kali gagal di ujian bakal dikeluarin dari sekolah. Tapi bakal dapat hukuman yang berat. Gak lama Sophie yang penampilannya acak-acakan nyamperin Egy nih. Dia udah gak betah di sekolah kejahatan, pengen cepet-cepet pindah. Makanya nih, dia nitipin surat supaya bisa cepat akrab sama pangeran impiannya, si Tedros. Mungkin itu cita sejatinya kan? Ya udah, di pelajaran selanjutnya, Egy langsung nyamperin surat itu ke Tedros. Masalahnya, Tedros ini kan pangeran idola yang banyak fan-nya. Egy jadi dimusuhin nih sama para putri, dianggap genit. Nah, siang itu pelajarannya tentang bertahan hidup di hutan. Gurunya ngasih tahu ada mawar monster yang bisa menggigit. Belum apa-apa, si pangeran cupu tadi udah ketakutan. Dia mau kabur dan jadinya malah kegigit bunga, guys. Gara-gara itu, dia dianggap gagal. Dan ini ketiga kalinya dia gagal, guys. Gak lama muncul awan petir yang mengelilingi pangeran cupu itu. Dan dia langsung menghilang entah kemana. Egy cuma bisa ngeliatin aja, gak bisa nolongin. Di sisi lain, murid-murid sekolah kejahatan diminta buat nunjukin kemampuannya masing-masing. Dan pas giliran Sophie, dia bingung, gak bisa nunjukin apa-apa kan? Makanya nih, si bu guru yang kesel nyuruh salah satu murid ngeluarin kekuatan buat mancing Sophie. Ngeri banget, guys. Keluar kelelawar di punggung cewek ini ternyata bisa hidup. Dan Sophie langsung diserang. Karena nggak punya kekuatan apa-apa, Sophie cuma bisa menghindar dan teriak minta tolong. Di saat situasinya udah terpojok, tiba-tiba aja muncul ribuan lebah yang ngebantu Sophie. Lebih kagetnya,
Gelombang lebah itu nyerupain sosok Rafal, si pemimpin kejahatan. Dan gak lama ngilang guys. Gara-gara kejadian itu, Sophie jadi ditakutin sama murid-murid lain. Bahkan gurunya juga bilang kalau Sophie memang masuk ke sekolah yang tepat. Buktinya dia bisa munculin sosok Rafal kan? Balik lagi ke Egy. Di pelajaran kali ini, si bu guru nunjukin sebuah kolam. Di situ ada ikan harapan yang katanya bisa mewujudkan permintaan apapun. Satu persatu murid ngucapin permohonan mereka. Pas giliran Egy, karena keinget sama Pangeran Cupu yang dapat hukuman, dia jadi ngucapin permohonan supaya bisa pulang. Dan tiba-tiba aja, sosok ikan-ikan harapan ini berubah jadi seorang putri. Jadi ternyata, dulu dia 3 kali gagal ujian di sekolah itu, dan dihukum jadi terjebak di kolam. Berkat permohonan tulus Egy, putri itu akhirnya bisa bebas dan pergi dengan tenang. Walau padahal, maksud Egy itu dia yang pengen pulang. Malah jadi putri itu. Gak lama setelahnya, si Pangeran Cupu tiba-tiba datang juga nih. Setelah gagal, ternyata dia dihukum jadi burung raksasa, guys. Murid-murid di situ gak sadar, guys. Mereka panik. Tedros si paling jago, ngiranya burung itu jahat kan? Langsung dia habisi. Gara-gara kejadian itu, Egy jadi marah banget. Dia kecewa karena orang-orang di sekolah kebaikan selalu merasa paling benar. Padahal, mereka sendiri belum tahu fakta yang sebenarnya. Di jam istirahat, Sophie dan Egy ketemuan lagi nih. Sophie ngasih tahu tentang kemunculan Rafal di sekolah kejahatan. Egy udah berusaha ngingetin kalau sekolah ini nggak aman. Tapi Sophie-nya malah salah fokus, guys. Gara-gara ada Tedros, pangeran impiannya. Belum lama ngobrol, Sophie ditarik. Dia mau dikasih hukuman karena nggak boleh ngobrol sama murid dari sekolah kebaikan. Di situ bu guru sekolah kejahatan ngingetin kalau Sophie udah dipilih khusus sama Rafal. Bahkan si bu guru yang udah kesel langsung motong rambut indahnya Sophie supaya dia nggak fokus sama penampilan cantik lagi dan mulai menerima takdirnya. Setelahnya, Sophie benar-benar sedih dan tiba-tiba sosok Rafal lagi-lagi muncul dan ngasih tahu kalau Sophie ini istimewa. Pujian dari Rafal itu kayak hipnotis, guys, yang bikin Sophie akhirnya mulai terima takdirnya sebagai seorang penjahat. Keesokan harinya, penampilan Sophie berubah. Dia kelihatan lebih kuat. Selama berhari-hari, Sophie selalu tebar pesona karena dia tetap mau luluhin hati pangeran impiannya, si Tedros. Sophie juga sekarang akrab sama teman-temannya dari sekolah kejahatan. Dia jadi populer karena paling cantik sendiri di antara murid-murid sekolah kejahatan lainnya. Egy ngingetin Sophie kalau kecantikan aja nggak cukup buat narik hati Tedros. Makanya nih, Sophie lebih berusaha ngedeketin lagi dan nyamperin Tedros yang lagi latihan panah. Di situ diam-diam, Egy juga ngebantuin supaya Sophie kelihatan jago. Dan lama-lama, Tedros luluh juga, guys. Dia mulai tertarik sama Sophie. Makin hari, makin mesra. Nah, terjadi keributan dong di sekolah itu. Seharusnya kebaikan dan kejahatan gak bisa bersatu karena berbeda. Karena satu sekolah pada heboh, para guru akhirnya nantangin Sophie dan Tedros buat melalui rintangan di hutan. Nantinya mereka berdua bakal masuk dari arah yang berbeda. Kalau berhasil saling membantu dan nantinya ketemu, hubungan mereka gak bakal dilarang lagi. Malam harinya tantangan itu akhirnya dilaksanain nih. Padahal Sophie belum pernah masuk ke hutan itu. Dia nggak tahu kalau bunga-bunga cantik ini berbahaya. Dia jadi kena gigit. Untungnya Sophie masih bisa kabur. Sialnya, Sophie malah ketemu sama orang-orang sawah yang ternyata jadi psikopat di malam hari. Sophie diserang, tapi nggak lama Egy muncul, guys. Diam-diam ternyata dia masuk ke hutan itu buat nolongin sahabatnya. Gak lama kedengaran suara Tedros. Egy langsung ngumpet biar nggak kelihatan. Di situ Tedros langsung berjuang melawan orang-orang sawah itu. Bukannya kerjasama dan nolongin, Sophie malah sembunyi, guys. Dia takut. Sampai-sampai posisi Tedros benar-benar terpojok dan karena nggak ada pilihan, akhirnya Egy yang nolongin Tedros. Orang sawahnya berhasil dikalahin nih. Tapi di situ Tedros jadi kecewa. Dia ngerasa mungkin Sophie memang bukan pasangan yang tepat. Dan gara-gara itu, Sophie juga jadi malah nyalain Egy yang padahal cuma pengen nolongin kan. Setelahnya, lagi-lagi sosok Rafal muncul dan manas-manasi Sophie supaya semakin benci sama Egy. Rafal ngejanjiin bakal jadiin Sophie jadi wanita tercantik dan terkuat di dunia. Karena udah terhipnotis total, Sophie akhirnya setuju sama perjanjian Rafal. Di sisi lain,
Egy dimarahin karena udah ikut campur nih. Sampai akhirnya dia ngasih tahu juga ke si ibu guru kalau Sophie sebenarnya lagi diincar sama Rafael. Ngedengar itu, semua guru panik karena pasti Rafael punya rencana mau ngancurin sekolah itu. Walau mereka semua heran karena Rafael yang udah meninggal 20 tahun lalu kok bisa muncul lagi. Para guru langsung buru-buru nyari Sophie, tapi telat guys. Bahkan kekuatan terlarang yang dimiliki Rafael sekarang udah masuk ke tubuh Sophie. Setelahnya, Sophie yang udah berubah jadi kayak penyihir jahat ini mulai bikin kekacauan. Para guru di sekolah berhasil dia ubah jadi boneka-boneka kecil. Murid-murid kebaikan jadi emosi kan? Mereka langsung nyerang sekolah kejahatan. Dan gara-gara sekolah kebaikan nyerang duluan, keadaan di situ jadi berantakan guys. Semua itu memang jebakan yang dirancang Sophie. Karena seharusnya kebaikan tuh gak boleh nyerang duluan. Gara-gara itu, identitas kebaikan dan kejahatan di sekolah itu jadi kacau. Di saat para murid lagi bertarung, diam-diam Sophie pergi ke ruangan kepala sekolah. Awalnya dia pengen nunjukin kalau dia udah berhasil merubah takdir. Gak disangka, malah Sophie yang dapat kejutan. Plot twist ternyata guys. 20 tahun lalu, Rafael yang jahat gak meninggal guys. Yang meninggal itu sebenarnya saudaranya yang baik. Selama ini, Rafael cuma jadi saudaranya dan pura-pura baik. Padahal, diam-diam dia ngancurin sekolah kebaikan dari dalam. Sengaja bikin murid-murid di sekolah kebaikan jadi sombong. Padahal, sifat sombong itu bakal ngancurin kebaikan seseorang. Dan pantas aja, aturan-aturan di sekolah itu jadi aneh banget kan? Setelahnya, situasi juga semakin kacau. Karena kekuatan Rafael berhasil ngancurin bangunan-bangunan sekolah itu. Gak lama Egy juga nyusulin ke ruangan kepala sekolah buat nolongin sahabatnya guys. Rafael yang emosi langsung lemparin pena dari buku takdir. Sampai tiba-tiba Sophie maju dan ngelindungin sahabatnya itu. Walau jadinya dia yang kena. Nah, tapi karena pengorbanan tulus Sophie yang padahal seharusnya jahat, justru bikin keadaan sekolah itu kembali membaik guys. Di situ Tedros yang berhasil nyelinap masuk juga mau nyerang Rafael. Sayangnya karena Rafael lawan yang kuat, Tedros jadi kelempar. Pedangnya juga terlepas. Di situasi yang udah terbojok, Sophie dengan kekuatan terakhirnya berusaha ngebantu Egy ngedapetin pedangnya Tedros. Dan berkat kerjasama mereka berdua, Rafael yang jahat akhirnya berhasil dikalahin. Sedihnya, kondisi Sophie yang terluka semakin memburuk. Detak jantungnya sempat berhenti. Dan gak lama, ada keajaiban guys. Berkat air mata ketulusan Egy, Sophie kembali hidup. Kondisi sekolah juga mulai membaik. Sekarang pahlawan dan penjahat negeri dongeng mulai akur. Karena ya gak bisa juga ya guys, misahin antara orang baik dan jahat. Bahkan gerbang dimensi menuju dunia manusia akhirnya terbuka untuk Sophie dan Egy. Mereka akhirnya mutusin buat pulang aja. Karena walaupun dunia dongeng indah, tapi kan ada keluarga yang nunggu mereka di rumah. Ya walaupun harus balik, jadi gadis desa yang sering digangguin. Dua sahabat ini kan udah sempat belajar sihir dari sekolah dongeng. Mereka jadi bisa ngasih balasan untuk para pengganggu. Ya, itu tadi ceritanya. Kalian punya bestie kayak gini juga nggak guys? Sebutin dong nama bestie kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka nih sama video ini, bantu aku dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.